tauhid, kokoh mantapkan imanmu. Itu langkah pertama. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya bagaimana? Belajar. Kemana kami harus belajar? Nah, ini dia. A. Jangan belajar melalui YouTube. B. Jangan belajar sendirian baca kitab. Beresiko. C. Kalau begitu, cari ulama-ulama Rabbani yang lurus. Rapatlah dengan mereka, bergurulah dengan mereka, tuntut dan minta kepada para ulama-ulama Rabbani yang lurus ini agar mereka menguraikan tentang akidah yang benar, tauhid yang benar di akhir zaman ini. Biasanya mereka akan memulai memperkenalkan Allah kepada kita, lalu menguraikan tentang la ilaha illallah, lalu menguraikan kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan seterusnya. Ulama macam ini selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap negeri. Jangan dikatakan di Pekanbaru tidak ada. Ada. Ciri khas ulamanya bagaimana? Dijawab dari Imam Syafi'i. Di akhir zaman, ulama yang harus kamu ikuti, ulama yang harus kamu dengar, ulama yang harus kamu patuhi, ulama yang harus kamu akrab dengannya adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, baik orang munafik yang berkuasa ataupun ulama-ulama munafik yang lain, sangat benci dari ulama itu. Cirinya bagaimana wahai syekh, wahai imam? Kata murid-murid kepada Imam Syafi'i, cirinya adalah ujung-ujung tombak fitnah paling banyak dihantamkan kepadanya. Ujung-ujung tombak fitnah paling banyak ditujukan kepadanya. Itulah ulama yang harus kamu ikuti. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjawab siapa-siapa ulama ini. Paling pucuk tertingginya adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Tapi yang di bawah beliau bukan sedikit di Indonesia ini. Di setiap provinsi ada, di setiap kota alhamdulillah ada. Rapatlah dengan mereka, duduklah dengan mereka, simak ilmu mereka, taati mereka, lindungi mereka hatta walau dengan nyawa kita sendiri. Tuntut mereka agar mengajarkan kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini solusi pertama, Pak. Jadi kalau ditanyakan persiapannya apa? Persiapan yang pertama adalah cari ulama Rabbani, merapat kepadanya, angkat dia sebagai imam kita di kota kita. Siapa orang yang lebih kumpuh Ustaz? Lebih kumpuh pula. Di mana? Boleh tinggal di kumpuh atau sakit di kumpuh. Siapa orang yang Pekanbaru Ustaz? Masya Allah. Nggak usah tanya saya lah. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu siapa-siapa ulama yang lurus di sini. Ulamanya bukan penjilat. Ulamanya tidak pernah ragu menyampaikan kebenaran, jelas dan terang benderang ilmunya, tidak pernah bisa dirayu dengan fulus, ya, dan tidak gentar menyampaikan kebenaran. Ulama-ulama macam ini senantiasa Allah pelihara, ada selalu di setiap provinsi ada, merapatlah kepadanya. Itu. Lalu belajarlah tentang akidah dan tauhid. Ini persiapan yang pertama. Enggak ada persiapan lebih kokoh daripada ini. Setelah belajar akidah dan tauhid, belajar apa lagi? Tafsir ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baru belajar tentang fikih. Ini lanjutkan keilmuan. Yang kedua, yang mesti dipersiapkan, ini salah merata ini Pak, yang mesti dipersiapkan dalam kondisi sekarang, di zaman sekarang adalah berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah kita disiplin dengan amalan wajib. Amalan wajib, sholat 5 waktu, kejar di masjid. Tidak ada tawar-menawar dalam salah sholat berjamaah di masjid kecuali musafir. Sholat di masjid, dan pastikan di masjid azan orang awal dari masjid. Kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat qabliyah, ya, dan kita sempat berdoa di antara azan dan qomat. Lalu kita berjamaah, kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, nggak ada cinta masbuk. Setelah imam assalamualaikum berzikir, setelah zikir salat sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah, setelah itu berdoa
pastikan 5 waktu yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, cintailah amalan-amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan, ini paket kedua, persiapan paket kedua, perbanyaklah mengerjakan amalan sunnah, khususnya amalan sunnah sholat, baru amalan sunnah puasa, amalan sunnah baca Quran, zikir, sedekah. Setiap selesai beramal, paket ketiga, kuatlah berdoa, nyinyirlah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kali selesai beramal, Pak, selesai duha berdoa, selesai tahajud berdoa, selesai tahiyatul masjid berdoa, selesai sholat sunat wudu berdoa, selesai sunat hajat berdoa, selesai puasa sunat kita berbuka berdoa, selesai bersedekah berdoa, selesai kita zikir pagi petang berdoa, selesai baca Quran berdoa. Perbanyaklah berdoa sekarang. Ini yang ketiga ya, perbanyak berdoa. Persiapan ketiga. Ya Allah, bila tiba hari itu kuatkan hamba. Ya Allah, bila tiba hari itu beranikan hamba. Jangan hamba jadi pengecut, jangan hamba jadi pecundang, jangan hamba menjadi orang yang sembunyi dan lari, jangan hamba menjadi orang-orang yang hina di matamu. Jadikan hamba orang yang kokoh dan tegar. Ya Allah, jadikan hamba salah seorang tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi dari Republik Indonesia ini. Ya Allah, begitu minta pada Allah dengan doa. Terus apa yang terjadi ketika zaman-zaman sulit itu terjadi? Kita termasuk yang diberi oleh Allah ketenangan hati, Pak. Tenang hati kita. Ketika orang-orang galau, kacau, panik, putus asa, kita dibuat oleh Allah stabil. Kita tenang karena kita telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan kita dibimbing oleh ulama yang kita telah rapat dengan ulama itu dari sebelumnya. Ini kepada anak muda, Ustaz ingatkan kalian semua, dari sekarang merapat dengan ulama Rabbani, ulama yang lurus dari sekarang. Pastikan yang mana ulamanya, bukan ulama penjilat, bukan ulama pencari duit, bukan ulama yang takut menyampaikan kebenaran, bukan ulama yang bisa disokong dengan uang, bukan ulama yang memutarbalikkan ayat dari kepentingan golongan, kelompok, partai, tapi ulama yang berani menyampaikan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, dan dari lidahnya berapi-api semangat kita menjadi meledak-ledak, dan dia adalah ulama yang bisa menjadi teladan dan panutan. Mesti selalu ada, merapat dengannya cepat sehingga kita terbimbing terus. Jangan sendiri-sendiri. Amboyo kalau Imam Mahdi kedua baru bicara yo. Kalau Imam Mahdi lah biarlah musulang semua dia gini. Abi lawang. Sendirian di akhir zaman ini disosok dan setan, Pak. Setan orang dan setan jin. Jangan sendiri sekarang. Itu yang ketiga. Persiapan yang keempat. Setelah ilmu, amal, apa tadi? Doa. Apalagi yang keempat, persiapan keempat. Jadikan fisikmu, wahai generasi akhir zaman, adalah fisik yang tidak mudah lelah. Iko kena angin seketek masuk angin, kena hujan seketek influenza, damam, bisu seketek nggak bisa kamu saji. Banyak saja kane panau. Apa lu buatnya kane panau saja? Jarak rumahnya dari saja 75 meter ya. Abang jalan itu. Kenapa tidak jalan? Astagfirullah. Jalanlah. Kalau jarak dari sini ke kantor, ke tempat kerja hanya kira-kira 200-300 meter, jalanlah. Kalau perlu maraton, niatkan ini persiapanku. Rajinlah sit up, rajinlah push up. Kalau ada tempat berenang, rutin kalau ada jadwal berenang. Pantaskan tubuh ini, buat tubuh ini tidak mempan oleh hujan, tidak akan kenapa kena panas, karena angin langsung mimisan. Karena angin mimisan, lama banget tuh badan. Apalagi sempat kena gertak oleh orang yang badannya bertatuan, buang lagi langsung menyampah. Tidak, anak muda, jangan seperti itu fisikmu. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Pastikan fisikmu dapat diandalkan. Kalau saya belum hebat bela diri bagaimana? Tidak apa-apa. Bela diri itu kita dengan cepat belajar insya Allah. Yang penting fisik ini sehat dulu. Janganlah, stoplah merokok tu lah. Carilah bantu sila buruk.
Yang menang orang kafir, yang diuntungkan musuh-musuh Allah, yang rugi awak dado rusak piti tabuk saku tabuk bahasa itu. Sementara masih isu dia baru disuruh lari 100 meter larinya. Apa yang terjadi Pak? Buce sampai di sini koma. Tidak pantas, tidak pantas. Belajarlah kita dengan Bapak Mahathir Muhammad. Barang punya gini Pak, 94 tahun. Tahu tak Bapak Ibu? Dalam 94 tahun itu nampak tak jalannya membungkuk? Nampak tak jalan Mahathir Muhammad itu membungkuk? Tagak lurus kan? Suaranya masih jalan, masih lantang. Pikirannya masih jadi Pak. Kenapa? Coba Bapak tanyakan kenapa orang-orang terdekatnya memberikan jawaban. Beliau dalam 1 minggu 3 kali menunggang kuda, jaraknya 20 km. Dalam 1 minggu 3 kali berkuda. Tahu tak Bapak Ibu, berkuda itu tidak pernah orang berkuda itu yang menikung gayanya. Iya, tidak pernah. Seluruh orang berkuda itu gayanya gagah, harus seperti itu. Dada di depan, paling harus kaki, paci kudu. Kan seperti itu orang berkuda. Banyak kan yang orang berundang bentuk undang, sekali kecelakaan patah-patah. Beda dengan orang yang berkuda gagah. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 menit di atas kuda sama dengan lari 1 jam non-stop. Itu perbandingannya. 10 menit di atas kuda, paru hayi keluar, basah badan langsung. Kaum muslimin yang kami muliakan, Mahathir Muhammad Hakim di usia 56 tahun dengan saya enduren kami di mana nama daerahnya, di WDO Ukuran Agim Abu Jibril yang usianya sudah lebih 60 tahun. Kami berkuda bareng Pak. Beliau sudah tua-tua. Apa kata beliau? Saya tidak akan mau tinggalkan ini. Begitu. Itu baru anak muda. Aku pakai cek tadi disuruh push up 10 kali, taluknya sudah tuh sakit seminggu. Sakit aja, push up sudah tuh dalam seminggu. Di masa sakit corona, gara-gara push up. Wahai hamba Allah, pantaskan fisik. Nah itu tak harus pergi ke tempat fitness, tidak harus. Itu mengeluarkan pitih itu Pak. Buat yang sederhana saja. Setelah itu di tempat fitness banyak orang gay, banyak orang homo di situ, banyak orang lesbian di situ, ada musik-musik setan di situ. Nggak usah ke situ lagi. Ya, sudahlah. Jadikan lokasi lingkungan kita itu bisa menjadi tempat kita berlatih. Nggak usah pula kita harus belajar itu nanti pas waktunya, nanti gampang cepat belajarnya insya Allah Taala. Lah yang lain-lain itu nanti. Yang penting fisiknya harus sehat, harus tegap, harus jalannya cepat. Itu aja dulu. Ibadah yang memuliakan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima atau keenam? Terserah mau kelima mau keenam. Berikutnya adalah biasakan perut kosong dalam keadaan puasa. Besok itu berat Bapak Ibu. Orang yang perutnya biasa kosong dalam kondisi puasa, stamina-nya lebih fit, lebih kuat daripada orang yang perutnya senantiasa terisi. Dan ketika hari kelaparan terjadi, maka dia tetap gesit, dia tetap dengan stamina yang terbaik. Orang yang rajin berpuasa, dia pemilik stamina terbaik, dia pemilik imun di tubuh yang terbaik. Seorang profesor di California, di sebuah universitas ternama, memberikan persaksian puasa 3 hari berturut-turut ternyata mampu meregenerasi kembali imun di dalam tubuh dan bisa membunuh segala jenis virus di dalam tubuh. Masya Allah, 3 hari berturut-turut. Itu profesor bukan muslim Pak. Sementara dalam Islam ada puasa bid 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabi menyebutkan tanggalnya. Itu tanggal terbaik ketika bulan membulat. Ketika itu seluruh tubuh kita mengalami persiapan pembakaran utuh terhadap segala macam apa yang tidak baik di dalam tubuh, termasuk keberadaan virus. Maka jangan cemas orang yang rajin puasa. Baranah
hebatnya virus tua, virus corona itu orang tua, tibola corona itu akan taluk dia dulu, panggil dia langsung Jawa itu. Sehingga dia sebentar langsung minta maaf, dia salah sasaran, dia akan pergi pada orang lain. Orang-orang yang rajin puasa sunat, anak muda rajinlah puasa sunat. Anak muda Senin Kamis. Ini besok tanggal 9, 10 Muharram puasa. Kalau nggak bisa 9, 10, tanggal 10, 11 puasalah. Habis itu lanjutkan dengan puasa bin, yaitu tanggal 13, 14, 19 Muharram puasa. Lanjutkan Senin Kamis, lihat hasilnya. Engkau akan menjadi pemilik tubuh yang tersehat. Imunmu, darah putihmu akan terkuat, insyaallah ta'ala. Ya, baik. Ini urutan. Setelah itu yang ke-6. Yang ke-6 adalah dari sekarang, wahai seluruh generasi umat di akhir zaman, biasakan hidup dengan ala kadarnya, menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Biasakan makan ubi jala. Biasakan memakan daun-daunan yang boleh dimakan. Biasakan kita akrab kembali makan pisang, ya, yang alam-alam lah semuanya. Tak lama lagi Pak, tak lama lagi Bu, kita akan kesulitan mendapatkan padi, mendapatkan beras. Saat itu kita harus bisa makan apa saja. Makan jagung, oke. Makan ubi boleh. Makan tabu, alhamdulillah. Makan pisang, mantap. Kalau kurma, harganya mahal, payah dapat. Kau bisa tanam rancak bana, kau indah, ayam adol. Yang tak boleh dimakan tu kayu juga batu. Yang lainnya berusaha beradaptasi dengan alam. Ini anak muda, ini persiapan yang tidak dapat tidak lakukanlah. Wallahi antum akan paham. Nanti 3, 5, 6, 7 bulan yang akan datang, antum akan paham yang dikatakan oleh Usman dulu benar. Alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan diri sehingga tidak kaget lagi. Alhamdulillah saya sudah terbiasa menyusahkan diri, dalam artian tidak manja dengan panas matahari. Masa iya laki-laki jalan keluar pakai payung dan matahari? Cemen dalam motor ini asing. Pakai Honda, oh iya. Selagi masih bisa dengan sepeda, kenapa harus pakai Honda? Selagi bisa jalan kaki, kenapa harus berkendaraan? Kan begitu intinya. Usahakan itu dengan niat mempersiapkan diri. Gitu. Tidak usah pula sesumbar ke sana kemari. Oh, saya persiapan. Oh, tidak usah. Antuk saja. Saya persiapan waang dalang orang. Banyak waang. Ang tenggen putih tadi tenggen, itulah menang aja kajian ceramah akhir zaman. Mau diam jadinya. Sangtang. Kan itu kecurangan jadinya. Yang disalahkan pengajian, padahal saya yang salah. Persiapan saja lanto-lanto, saya sudah tuh. Memang Allah semua bunyi-bunyikan kemarin. Termasuk dengan saya anjurkan kalau Anda punya duit, ayo sekarang menabunglah dalam untuk emas, Kan itu anjuran saya dari 2017. 2018 mungkin getol saya anjurkan, ayo menabung untuk emas. Nanti emas akan sangat mahal. Harga uang dolar, euro, rupiah semua nanti akan ambruk, tidak ada nilainya. Karena ada hadisnya itu Pak. Dan sekarang sudah mulai terbukti emas setinggi langit harganya kini, ya kan? Saya dulu anjurkan. Itu pun kalau ada yang mulai beli emas, diam-diam sajalah nyimpannya. Kenapa pula pakai di foto lalu umumkan di grup? Oh, aku sudah mulai. Untuk apa? Gunanya apa? Nanti jangan-jangan malah disatroni maling, habis amblas. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudariku, ini urutan yang harus dipersiapkan. Walaupun terdengar remeh, sederhana, tapi di hari yang pas kita sudah siap insyaallah ta'ala. Kenapa saya tidak mengatakan persiapkan duit? Karena mungkin saja untuk yang satu ini yang terakhir itu tidak banyak orang yang bisa. Kini ku bisa beli makan selalu syukur wah. Pak lu sudah kemana buangnya tapi tilo gini. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi corona tapi lu selesai corona awal. Nah, kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Ini yang mesti dipersiapkan dari sekarang dan itu waktunya cukup insyaallah.
waktunya cukup. Kalau ternyata Mardiku mengatakan bisa jadi November nanti Amerika membatalkan pemilihan presiden di negaranya dengan alasan negara sedang darurat perang, maka berarti saat itu mungkin saja perang sudah terjadi di mana-mana. Ketika perang sudah terjadi di mana-mana, berdampak kepada Indonesia. Seperti yang kita dengarkan tadi, berbagai negara sedang mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Ada apa dengan dunia? Ada apa dengan dunia? Dua negara yang cukup terkuat dunia, China dengan Amerika, sudah berhadapan-hadapan. Mereka sudah saling mengusir diplomatnya masing-masing. Mereka sudah menutup kantor kedutaan mereka masing-masing. Ya, bahkan China sudah berani menurunkan bendera Amerika Serikat di kedutaannya di Tiongkok. Masya Allah, ini sudah jelas Pak. Antara Rusia dengan Amerika, Rusia dengan NATO, maka gerbang menuju perang dunia ketiga sepertinya semakin dekat. Apa peran kita anak muda? Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Camkan itu baik-baik. Jangan bergerak kecuali dengan komando ulama. Dengan itu kita tetap terbimbing. Jangan bergerak kecuali ada komandonya. Maju kita. Stop, tahan diri dulu, tahan. Itu baru langkah yang bijaksana di akhir zaman. Tahan. Umar kata lo lede ya Rasulullah, di mukumatoden bila disiksa, di mukumatoden Ammar bin Yasir, ya Rasulullah izinkan aku nunya bunuh Islam Allah kalau dia atau menolong Islam. Tidak Umar, tidak gini dulu, tahan dulu. Ayo Hamzah, tahan dulu. Jagoan-jagoan Arab lah mulai ingin menghunus pedangnya. Jangan gini kata Rasul, jangan gini, sabarlah kalian. Begitulah ulama tahu kapan dia pantas mengumumkannya. Makanya ulama tadi sabar mana ulama warasatul anbiya, bukan ulama kan. Betul-betul ulama, mereka lah harus kita simak, kita dengarkan, kita ikuti, kita merapat dengannya, kita bersumpah siap mati demi melindungi ulama kita. Begitu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Ya, kalau belum sebentar terasa, memang harus begitu biar penasaran. Nanti